Halo Sobat Kuliner, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan salah satu resep kue lebaran, di mana lebaran tinggal beberapa hari lagi. Dan resep yang akan saya bagikan kali ini adalah cara membuat kue nastar gulung. Di mana nastar gulung ini tidak semua orang bisa membuatnya karena prosesnya cukup rumit. Tapi dengan menonton video ini, saya harap semua bisa mencobanya di rumah. Hasilnya lembut dan lumer, sehingga Sobat Kuliner wajib mencobanya di rumah. Bahan-bahan yang digunakan pun juga sangat sederhana. Bahan yang pertama yaitu 350 gram nanas, ini sudah dikupas dan dicuci bersih. Kemudian 100 gram gula merah, kemudian 150 gram gula pasir, ini sifatnya opsional jika kurang manis. Yang selanjutnya adalah 200 gram margarin, ini saya menggunakan merek Blue Band. Kemudian saya menggunakan gula halus 2 sendok makan. Selanjutnya saya menggunakan 2 kuning telur. Dan untuk tepung saya menggunakan 350 gram tepung segitiga. Selanjutnya adalah 1 saset susu bubuk Denko kemasan 27 gram. Yang selanjutnya yaitu tepung maizena, saya menggunakan 2 sendok makan. Dan yang terakhir nanti setengah sendok teh vanili bubuk. Mau tahu seperti apa? Tonton terus video ini sampai selesai. Oke, tahap pertama adalah pembuatan selai nanas. Di sini saya sudah menyiapkan 350 gram nanas. Ini akan saya blender kurang lebih sekitar 2-3 menit sampai halus. Jika sudah, saya akan menuangkannya ke atas teflon, dan ini saya menggunakan api yang kecil, jadi dinyalakan cukup dengan api yang kecil saja. Oke, Sobat Kuliner harus mengaduknya secara teratur dan rutin, ini untuk mencegah terjadi gosong. Jika sudah, saya akan memasukkan 100 gram gula merah. Kemudian saya akan mengaduknya kembali. Sobat Kuliner harus mencicipi. Jika dirasa sudah manis, gula pasir tidak perlu ditambahkan. Tapi jika nanasnya masih terasa kecut dan Sobat Kuliner lebih suka yang manis, boleh ditambahkan. Jadi sifatnya opsional untuk gula pasirnya. Lanjutkan hingga mendidih sambil terus kita aduk. Jika sudah mulai terasa kental seperti ini, Sobat Kuliner sudah boleh mengangkatnya. Kemudian saya akan memindahkannya ke dalam mangkok dan saya akan membiarkannya untuk beberapa saat, sedangkan saya akan membuat adonan yang selanjutnya. Oke, setelah dingin ini bisa langsung dibentuk. Untuk membentuknya saya perlu tambahan minyak goreng. Ini minyak goreng secukupnya. Pastikan tangan sudah dicuci bersih. Kemudian saya akan mengoleskan minyak secukupnya di telapak tangan saya. Kemudian ambil selai nanas secukupnya dan kita akan mulai membentuk dengan cara seperti ini. Untuk ukuran panjangnya, supaya nanti bisa didapatkan hasil yang sama, saya akan menggunakan sendok garpu. Jadi jika terlalu panjang, Sobat Kuliner bisa memotongnya. Oke, kita pastikan sekali lagi panjangnya supaya pas. Jika sudah, saya akan melakukan penghalusan lagi. Oke, kita taruh di piring.
Ulangi prosesnya sampai selesai. Oke, selanjutnya kita bisa menyimpannya terlebih dahulu di dalam lemari es. Memasuki tahap kedua, yaitu pembuatan adonan tepung. Saya akan memasukkan 200 gram margarin. Jadi untuk margarin ini nanti sobat kuliner bisa menambahkannya sesuai dengan keinginan. Jika adonan kurang margarin, nanti dia akan pecah. Kemudian saya masukkan 150 gram gula pasir. Kemudian kuning telur. Saya menggunakan 2 kuning telur. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan melakukan mixer selama kurang lebih 2 menit. Kalau tidak ada mixer, sobat kuliner bisa menggunakan whisker dan mengaduknya secara manual. Selanjutnya saya akan memasukkan 350 gram tepung terigu. Kemudian saya memasukkan 2 sendok makan tepung maizena. Dan saya akan memasukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Sobat kuliner bebas memilih merek apa saja. Oke, kemudian saya akan menggunakan centong seperti ini. Ini akan saya aduk sampai tercampur merata. Pastikan untuk mengaduknya sampai adonan tercampur secara merata. Oke, selanjutnya kita akan menguleni. Untuk itu pastikan tangan sudah dicuci bersih. Ini kita akan menguleni sampai adonan menjadi kalis. Di tahap inilah sobat kuliner bisa mempertimbangkan apakah perlu menambahkan margarin atau tidak. Jika dirasa adonan masih kering, sobat kuliner bisa menambahkan margarin sedikit demi sedikit. Namun jika adonan sudah lembut, sobat kuliner tidak perlu menambahkan margarin lagi. Prosesnya ini kurang lebih membutuhkan waktu 10 hingga 15 menit. Jika sudah seperti ini, kita lanjut ke proses selanjutnya. Memasuki tahap ketiga, yaitu pembuatan nastar. Oke, di sini saya akan menyiapkan 1 buah loyang. Loyang ini saya oles tipis dengan margarin, atau untuk opsionalnya sobat kuliner bisa menggunakan loyang dengan ditambah dengan kertas kue atau baking paper. Oke, ini saya siapkan selainya. Oke, di sini saya akan menggunakan garpu untuk membuat pola. Jadi sobat kuliner silahkan perhatikan. Yang pertama kita ambil adonan secukupnya, kemudian akan saya pilin di tangan seperti ini. Untuk ukurannya kurang lebih seukuran jari kelingking saya. Kemudian untuk panjangnya saya tetap menggunakan sendok garpu. Jadi ukuran panjang ini adalah 2 kali lebar sendok garpu. Oke, saya pilih lagi sampai ukurannya seukuran jari kelingking saya, kemudian akan saya pipihkan seperti ini. Jadi tujuan dipipihkan seperti ini adalah nanti supaya gampang menaruhnya di punggung garpu. Oke, jika dirasa sudah cukup, kemudian saya akan meletakkannya di punggung garpu seperti ini. Garpu ini fungsinya untuk membuat pola. Untuk proses ini mesti sabar ya. Nanti kalau sudah terbiasa, sobat kuliner gampang membuatnya. Oke, kira-kira seperti ini. Tebalnya kurang lebih sekitar 2 hingga 3 mili. Dan saya akan meletakkan selainya tepat di atas adonan yang sudah dipipihkan. Kemudian dan kita gulung perlahan seperti ini. Nah,
Cantik bukan? Oke, perhatikan lagi cara kerjanya. Dan saya akan meletakkan selai nanasnya tepat di atas adonan yang sudah dipipihkan. Dan kita gulung lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Kita ulangi lagi langkahnya sampai selesai. Setelah menonton video ini, Sobat Kuliner harus mencobanya di rumah. Oke, jika sudah, kita bisa menyiapkannya untuk di oven. Tahap yang keempat yaitu oven nastar. Durasinya 2 kali 10 menit. Pertama, saya menghidupkan oven sampai suhunya kurang lebih 150 derajat. Kemudian jika sudah 150 derajat, saya akan menurunkan apinya dan saya akan melakukan oven selama 10 menit pertama. Oke, jika sudah 10 menit, saya akan mengeluarkan dan saya akan menyiapkan olesannya. Di sini saya menggunakan kuning telur untuk melakukan pengolesan. Untuk membuat warnanya kuning keemasan, Sobat Kuliner bisa menggunakan telur bebek ataupun menggunakan telur ayam dengan ditambah pewarna rasa kuning keemasan. Oke, saya akan melakukan oven kembali selama 10 menit kedua. Setelah 10 menit, nastar siap untuk disajikan. Hasilnya seperti ini. Luar biasa, berhasil Sobat Kuliner. Sobat Kuliner harus mencobanya di rumah. Dan prosesnya simpel, hanya memakai sendok garpu. Dan resep ini bisa digunakan untuk ide jualan bagi Sobat Kuliner. Tingkat kematangannya pas dan tidak terlalu gosong. Hasilnya lembut dan lumer. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like, share ke sosial media kalian, dan jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam kuliner.